globalisasi. Globalisasi. Di sini ada materi globalisasi. Ketika berbicara globalisasi, silahkan amati dulu ada 3 gambar di sini. Ya, ada gambar kedua dan gambar ketiga. Globalisasi itu bukan kata yang asing bagi kita semua. Semoga dengan saya menunjukkan gambar ini sudah mulai terpikir di pikiran kalian apa itu globalisasi. Sebelum ke arti globalisasi itu sendiri, alangkah lebih baiknya kita pelajari juga yang berhubungan dengan globalisasi. Ada di sini istilah modernisasi, adalah proses perubahan dengan cara-cara tradisional kepada cara-cara baru dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain modernisasi, ada westernisasi, adalah kegiatan peniruan cara hidup dan kebudayaan dari negara-negara barat karena dianggap lebih baik daripada budaya Indonesia. Western, West, Barat, ya. Terkait dengan terjadinya proses modernisasi, biasanya juga diikuti oleh adanya proses westernisasi dalam masyarakat. Modernisasi dalam kebudayaan dianggap akan mendatangkan kehidupan yang egois, individual, dan materialistis. Ini berbeda dengan tata kehidupan tradisional yang mementingkan hubungan kerja sama dan gotong royong. Maksudnya di sini adalah ada yang bagus dari modernisasi ini, tetapi ada yang kurang cocok untuk Indonesia yang punya budaya gotong royong. Globalisasi, kita ke globalisasinya. Istilah globalisasi berasal dari istilah globalization atau perkata global, berasal dari kata globe atau globe. Globe yang bulat, ya, bola dunia. Dan global dapat diartikan sebagai mendunia, sementara ignition dapat diartikan proses. Berdasarkan asal kata tersebut, istilah globalisasi atau globalization dapat diartikan sebagai suatu proses mendunia atau masuknya masyarakat suatu wilayah lokal dalam interaksi dengan masyarakat dunia. Melalui internet, pengiriman informasi, surat, data, atau dokumen-dokumen penting ke berbagai penjuru dunia dapat dilaksanakan atau terjadi dalam hanya hitungan detik. Ya, segala informasi itu dalam hitungan detik tanpa harus berurusan dengan birokrasi antar negara. Laporan dulu, nggak usah langsung terkirim. Ada kejadian apa di satu tempat, nggak usah laporan lagi ke Pak RT, Pak RW atau Presiden, langsung dalam hitungan detik ketahuan. Globalisasi. Selain itu, di buku kalian sendiri ada banyak arti globalisasi. Nah, silahkan kamu cermati di situ dan kamu artikan sendiri dengan bahasa kamu. Globalisasi itu adalah dengan bahasa kamu setelah ada pemaparan dari saya dan juga setelah kamu cermati dari buku yang kamu miliki. Selanjutnya adalah ciri-ciri globalisasi. Adapun ciri-ciri globalisasi adalah 1. Industrialisasi berkembang pesat, banyak industri. Kemudian kedua, kepedulian terhadap permasalahan global meningkat. Ketiga,
interaksi yang melintas batas-batas negara meningkat, interaksi hubungan timbal balik antar negara, antar benua itu meningkat. Kemudian komunitas, tenaga kerja, dan modal makin terikat dalam satu wilayah. Selain itu, di sini juga saya tampilkan juga gambar-gambar ini berhubungan dengan globalisasi. Jadi barangnya ada dimanapun kamu bisa beli, tinggal duduk, tinggal pesan, tinggal ini datang, gitu ya. Kemudian bentuk-bentuk globalisasi dalam kehidupan itu ada dalam bidang budaya, bidang komunikasi, bidang ekonomi, bidang iptek, dan juga globalisasi bidang transportasi. Di sini kita akan bahas masing-masing bidang. Pertama, globalisasi bidang budaya. Sebelum saya membacakan di sini pernyataannya, alangkah baiknya kalian lihat dulu di sini ada gambar. Ini adalah zaman dahulu atau budaya asli kita. Nah, dulu ketika ada pesta itu berkumpul, disiapkan barang-barang, dan pada dasarnya yang setahu saya ini tidak dibayar. Ini adalah gotong royong begitu ya. Tetapi di sini untuk memaksakan yang tadinya dikerjain bersama-sama tanpa dibayar, sudah semuanya diatur oleh wedding organizer atau organization di sini dibuat. Jadi dia ada kelompok yang dia dibayar untuk mengatur. Jadi tidak perlu lagi kamu kerja bareng-bareng begini. Dan ini bedanya, ini sudah dibayar, ini tidak dibayar. Ini bareng-bareng dengan tetangga, kalau ini tidak, sudah ada orang khusus begitu. Nah, selain itu juga ada gambar lagi di sini. Ini adalah budaya-budaya kita. Nah, ini contoh nih. Ini adalah budaya dari luar, tidak asli Indonesia ini. Ini asli Indonesia, ini bukan asli Indonesia. Bagaimana kita tahu? Nah, di sini tadi namanya bagaimana kebudayaan itu mengglobal, budaya dari mana bisa kita tahu. Nah, di sini globalisasi budaya dalam hal bahasa. Ini contohnya, bahasa Inggris merupakan contoh bahasa dunia. Semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Itu salah satu ciri. Selain itu juga bidang budaya tadi, ini budaya bahasa ya, budayanya banyak sebenarnya. Nah, di sini juga ada nih produk-produk seperti film, lagu, dan berbagai jenis produk permainan atau games kini beredar luas melalui sarana internet. Hiburan dan permainan dari luar dapat membawa cara berpikir dan bertindak masyarakat luar negeri sehingga dapat mempengaruhi mental masyarakat Indonesia. Pengaruh budaya dari produk hiburan perlu diwaspadai agar generasi muda terlindungi dari degradasi moral. Jadi ada budaya-budaya luar. Dengan adanya globalisasi, budaya-budaya luar itu kita cepat tahu. Ya, kita cepat tahu begitu ya. Nah, tetapi dari budaya-budaya yang luar itu ada yang cocok dengan Indonesia, ada yang tidak cocok. Kalian sebagai generasi muda wajib dan seharusnya bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena pada dasarnya kalau kamu budaya luar kamu ikuti semua, jadi nanti budaya kita sudah tidak ada begitu. Kemudian globalisasi bidang komunikasi. Ini perubahan globalisasi. Awalnya batu ya. Kalau kamu tahu zaman dulu dibilangnya prasasti, kemudian ada telegraf, kemudian media cetak, kemudian email, kemudian jejaring sosial. Sekarang udah update status. Siapapun kalau dulu namanya bidang komunikasi ya kayak gini, kalau kita nggak kesana nggak tahu. Tapi bandingkan sekarang, kamu update status di negara mana, negara lain tahu, bisa. Ya, sekarang Twitter, ya kan? Apa yang viral di YouTube, apa yang viral di Twitter atau di mana, di TikTok lah, di mana
kamu TikTokan di rumah kamu di Indonesia, tetapi orang yang ada di Eropa, Brazil, manapun selagi dia punya TikTokan, dia pasti cepat tahu. Dan itu tidak hitungan, tidak kamu harus izin dulu ke kepala desa, kemana gitu, langsung tahu. Di situ maksudnya globalisasi dan bertelepon dan komunikasi sebagainya. Nah, di sini komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional. Kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Di sini perubahannya, zaman dulu itu hanya mungkin ada telepon, pulsa begitu. Sekarang bisa lewat WA teleponnya, bisa video call, bahkan bisa lewat FB Messenger gitu, dan banyak aplikasi lain, dan semua itu menggunakan internet. Nah, itu di sini mengglobal. Orang lain tahu, kita tahu. Kenapa informasi cepat menyebar? Ketiga, globalisasi bidang ekonomi. Di sini dalam bidang ekonomi tadinya begini berubah begini, kemudian tadinya hanya membutuhkan angin, nah sekarang sudah mesin. Di sini perubahannya globalisasi ini berubah dengan ekonomi ya, bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, selain itu juga produk-produk baru yang membutuhkan pasar dapat dengan cepat diinformasikan pada konsumen seluruh dunia. Sekarang kalau orang jualan apapun dalam bidang ekonomi cepat. Cara dulu itu ada namanya iklan banyak di televisi. Orang mempromosikan suatu produk itu nunggu di televisi. Coba lihat sekarang, segala aplikasi itu bisa sarana untuk jualan gitu ya. Di sini mengglobal. Kamu jualan di Indonesia bisa dibeli oleh orang luar, tergantung produk kamu itu cocok atau tidak, atau orang luar yang jual kamu beli gitu. Dan kamu nggak harus jalan ke negaranya. Di sini adalah globalisasi ekonomi. Adapun ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi adalah sebagai berikut. Pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional. Indonesia, kalau saya lihat dari berbagai media ya, setahu saya seperti Indomie kalau nggak salah itu dia ada di beberapa negara begitu ya. Kemudian dua, perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. Ini prinsip ekonomi ya. Ketiga, memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Keempat, menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global. Yang kelima, adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Yang keenam, batas suatu negara akan menjadi kabur. Ketujuh, keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. Yang kedelapan, membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Yang kesembilan, membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Ini adalah ciri-ciri yang menandai globalisasi bidang ekonomi. Kemudian globalisasi di bidang iptek ini yang sekarang, ini gambarnya awalnya begini, sekarang sudah begini ya. Kita sudah mengalami ini sekarang. Perkembangan iptek, tadinya mah nggak tahu Google Meet, tadinya mah nggak tahu Zoom, nggak tahu namanya gimana ya belajar dengan lewat video gitu ya. Sekarang ada perubahan, globalisasi. Apakah cuma sekolah kamu yang begini? Tidak, hampir semua negara. Penyebabnya apa? Corona kalau sekarang. Nah, kemudian di sini juga dalam bidang ilmu pengetahuan juga kamu sekarang itu banyak menggunakan segala sarana informasi. Ya, ini dia. Saya bacakan, ilmu pengetahuan
merupakan upaya mencari pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan serta dilakukan secara sistematis menurut tahapan yang teratur dan berdasarkan prinsip serta prosedur tertentu. Sementara teknologi merupakan seluruh perangkat, ide, metode, teknik atau benda-benda material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu adalah pengertian dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi mengubah perilaku anggota suatu masyarakat dalam pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku dan barang jadi, membuat alat kinerja, proses penyimpanan, pakaian perumahan, alat transportasi, dan kebutuhan lain yang berupa benda material. Perubahan ini, globalisasi ini terjadi karena adanya globalisasi di bidang iptek, itu maksudnya. Perkembangan iptek tidak bisa dihindarkan oleh sebagian besar lapisan masyarakat dunia. Penggunaan teknologi komputer, faksmal, handphone, siaran televisi, serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Perubahan atau globalisasi di bidang iptek juga melahirkan yang seperti ini. Tadinya pengetahuan sebatas membuat ini, tapi sekarang begini. Bu, bedanya apa di sini? Ini sebatas telepon dan SMS anak-anakku. Kalau ini semuanya, ini sudah fungsi televisi bisa nonton di sini, fungsi radio bisa juga, dan dulu ada namanya tap ya, itu dengarkan musik sudah bisa di sini, video call sudah bisa di sini. Ini perubahan iptek namanya, ilmu pengetahuan. Kemudian ini juga sama. Dulu ini adalah tenaga manusia, perkembangan iptek menyebabkan pakai robot. Ini robot, jadi tidak manusia lagi gitu ya. Nah, selanjutnya tujuan utama perkembangan globalisasi di bidang iptek ini adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Itu adalah tujuan utama perkembangan iptek tadi. Dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu yang singkat secara cepat. Globalisasi iptek sendiri membawa pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Iya, ini kata kuncinya anakku. Iptek inilah yang akan membawahi ekonomi. Iptek ini akan membawahi namanya budaya. Karena iptek inilah yang akan menyebarluaskan informasi-informasi. Jadi kuncinya adalah di iptek. Semakin pintar manusia mengolah sesuatu perangkat, nah perangkat itu dimanfaatkan. Dari perangkat itulah, maksud saya contoh, dengan adanya handphone sekarang, dengan adanya perkembangan pengetahuan yang tadinya hanya SMS dan telepon, berubah menjadi ada namanya WA. Setelah ada WA, ternyata kemudian ada TikTok, ada Twitter, ada Instagram, dan sebagainya. Akhirnya kita tahu informasi. Nah, perubahan dari yang tadi SMS dan telepon ke Instagram, ke Twitter, ke apapun namanya aplikasinya, disitulah terjadi namanya perkembangan iptek. Itu juga yang akan mempengaruhi yang lain tadi, ekonomi dan sebagainya. Jadi, kata kuncinya adalah ada di iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Memiliki pengetahuan dan mengubah teknologi. Selanjutnya adalah globalisasi bidang transportasi. Transportasi ini before century atau sebelum Masehi kalau dia bilang gitu ya. Hundred of years, ratusan tahun. Nah, ini 1886 tadinya kuda, kemudian mulailah seperti ini, kemudian ada ini, kemudian ada mobil, ada seperti ini. Ini satelit ya yang keluar angkasa dan sebagainya seperti itu. Kemudian ini adalah yang canggih saat ini gitu ya. Model transportasi sekarang ini tidak ada lagi yang murni. Mungkin masih ada yang kuda, tapi sudah sangat jarang sekali. Ya, umumnya begini sekarang. Dengan adanya perubahan alat transportasi, manusia yang tadinya lambat nyampe ke satu daerah yang lain, nah dengan adanya perubahan transportasi semakin cepat. Nah, ini adalah contoh transportasi
di Jepang. Nah, kalau di kita mungkin hanya mengenal istilah kereta api gitu ya. Kalau mereka itu mengenal ini ada istilah-istilahnya gitu, kereta api, Shinkansen, subway, bus, komuter, dan taksi. Kalau ini katanya namanya Shinkansen. Oke. Nah, kembali dulu ke pengertiannya. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara. Produsen, distributor, ataupun konsumen sangat membutuhkan transportasi dalam melakukan kegiatan atau aktivitasnya. Kita dengan adanya transportasi tadinya kita harus jalan kaki, sekarang tidak. Bayangkan dari satu daerah ke daerah lain belum ada transportasi. Tidak terbayangkan, dulu mah kuda. Coba kuda ada berapa hari bisa nyampe ke satu daerah lain. Sekarang ke antar pulau saja bisa hanya ditempuh 1 jam 2 jam begitu. Oke, selanjutnya. Beberapa faktor membuat globalisasi di bidang ini semakin berkembang, maksudnya di bidang transportasi ini. 1. Manusia menginginkan perubahan karena menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Itu alasan pertama. Kedua, perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Semakin maju pendidikan, semakin maju juga teknologi, karena di sini maju pengetahuan manusia itu sendiri. Yang ketiga, perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Di Indonesia bangun apa, di negara lain bangun apa, di sini saling berkembang gitu. Oh, dia sudah punya transportasi ini, bikin lagi yang lebih bagus atau minimal sama. Jadi begini maksudnya. Jadi perkembangan informasinya cepat.